kisah nyata. Seorang anak laki-laki kelas 2 SD di Bandung diculik saat pulang sekolah dibawa menuju Jakarta. Selamat siang Om Ben. Selamat Ini kebetulan siang. kita ada di Karasan di Yami Centini. Enak loh Yami Centini. Iya, Cobain deh. kita coba. Yang lain maksudnya. Nah, sambil ngobrol-ngobrol nih Om Ben, saya dengar katanya pernah ada istilahnya cerita yang menggugah waktu masa kecil tuh Om Ben. Bisa diceritakan kah kira-kira Om Ben? Iya. Oh iya. Waktu zaman masih SD ya kalau SD tidak ya. salah. Oh ini kisah nyata banget. Nah itu dia. Bisa Kisah diceritain. nyata, kisah yang orang kalau bicara denger nggak percaya gitu loh. Nah, Tapi kenyataannya saya sebagai pelakunya gitu. Kenapa apa sih yang menjadi pengen aku cerita? ya itu kuasa Tuhan untuk menggerakkan Om Ben waktu kecil harus kembali itu yang menjadi motivasi buat kita atau bagaimana? Iya, jadi singkat cerita begini. Ketika waktu itu SD kelas 2 ya. SD kelas 2 tahun berapa ya waktu itu saya lupa ya, tahun 80 kayaknya. Ya pokoknya SD kelas 2 lah sekitar tahun tahun segitu. Nah, Di Bandung tuh. di Bandung. Di Bandung. Nah, di SD Bandung. apa tuh Om Ben? SD Paulus SD Paulus. di Jalan Lombok. Nah, ketika pulang sekolah, ya tiba-tiba waktu itu pukul sekitar jam 1 pas keluar udah diajak bapak aja gitu. Halo Pak, mau kemana? Ayo kita jalan kan. Ya ayolah. Mau kemana? Mau lihat Monas, seneng dong. Iya, Yang lihat Monas, belum pernah ke Jakarta. Ke Monas Jakarta, itu yang iya. mana? Apalagi saya belum ngerti kan waktu SD. Ya udah diajak lah. Singkat cerita kita naik bis ke Jakarta, naik bis. Dari terminal dari Bandung. terminal Bandung, aku lupa ya terminal Bandung di mana, Cicahem, iya Cicahem. Nah, kalau nggak salah ya, pokoknya naik bis lah. Nah, naik bis itu terus ke Jakarta. Sampai Jakarta itu waktu itu masih, kalau sekarang ini kan terminalnya bukan Cililitan ya, Cisalak apa gitu, pokoknya dulu masih Cililitan ya. Iya. Nah, si Cililitan. Nah, terus kita ke sana. Sampailah masuk turun di rumah makan Padang. Seingat aku sih, kamu tunggu situ ya. Oh iya Pak. Tunggu berapa lama kok nggak ada? Aku muter nyari ini Tunggu dulu, Om kemana Ben. gitu loh. Ini waktu dari Bandung itu pulang sekolah langsung disamperin. Iya, pulang sekolah langsung disamperin sama bapak. Lah Om Ben ngerti kah itu bapak beneran atau? Ya itu bapak. Seingat saya bapak gitu loh. Oh iya. Gitu, saya nggak tahu lah itu ada, nggak tahu zaman sekarang itu apa sih disiram. Pokoknya tahunya bapak ya udah. Yang orang, yuk ke Monas ya, iya udah iya Pak. Oh, ya udah sampai di sana. Singkat cerita waktu di sana itu sampai di Cililitan itu di rumah makan, salah satu rumah makan Padang. Saya puter nyari bapak kemana sih? Itu waktu itu kondisinya sudah jam setengah 4 apa jam 4 gitu loh. Tadi ada orang yang rumah makan Padang itu udah bilang lah, intinya ya maksudnya, kok kamu masih di situ gitu loh. Sana cari bapak yang mana? Sudah bapak saya suruh cari. Ya nggak tahu lagi tadi kemana. Wah kamu tuh diculik kali ya, bagaimana ya istilahnya lah seperti itu. Oke. Ya cuma terdiam aja. Ya sudahlah, kita nunggu aja di kursi sampai waktu berjalan sampai dengan pukul 8 nggak ada aja, terus ketiduran lah di kursi karena saking capeknya ya. Nggak buka sepatu, nggak buka ini, mandi pun tidak. Ya lu karena nggak ngerti gitu loh. Nah akhirnya ketika pukul jam 9, setengah 10 udah mulai tertidur tuh. Lihat tikus sebesar-besar tangan, aduh nggak tahu lah tikus apa gede-gede, tapi ya udahlah tidur. Nah besoknya bangun tuh udah rame tuh, namanya terminal kan, jam 4 tuh udah rame. Cuman waktu itu kepikiran aku sih bangun waktu itu sekitar jam setengah 7, jam 7 udah agak siang. Oh udah rame ya, wow masih bingung lah itu. Woi anak sekolah kan, ayo bukan bangun, artinya suruh naik Suruh naik ke bus, suruh naik iya. di bis.
ayo itu udah naik bis lah, nggak bayar kan anak sekolah tuh. betul. Sampai di waktu itu ada gereja Katolik, aku lupa katedral Banteng. Nah di Banteng Banteng. itu, sampailah di sana. Ayo turun terus sekolah udah dekat. Ya nggak turun aja gitu. Ternyata sampai di sana teror kiri kanan, senapan mesin apa suara-suara tembakan pangpung. Wah apa bingung juga gitu. Wah ikut lari, kita nggak ngerti kan. Pagi-pagi waktu itu jam berapa tuh, 6:30 ke setengah 8 gitu. Ikut sana, wah pokoknya udah sampai, wah nggak tahu dia udah kayak apa gitu. Akhirnya saya inget tadi naik bis yang model kayak gitu, jurusannya ada tulisan kok Cililitan. Tak naik lagi ke situ, nyampe lagi di Cililitan. Waktu itu, wah udah mulai agak-agak sore gitu kan. Oh dari Banteng kembali lagi ke Cililitan ya? Kembali lagi ke Cililitan. Nah agak-agak siang menuju sore lah gitu. Nah berhentinya di situ orang yang Padang gitu, orang rumah makan bareng. Loh kamu kenapa gitu ya, artinya intinya lah kayak gitu, kamu kenapa kok balik lagi kan, ya nggak ngerti. Saya bilang kamu nggak sekolah ya, nggak sekolah lah. Dia baru tahu kalau aku dari Bandung. Dia pikir aku orang Jakarta gitu. Loh kamu, saya bawa bapak, loh bapak aku tuh kok ada loh, berarti kamu asalmu dari mana? Intinya tuh aku udah ngomong aku dari Bandung. Dia bilang wah nggak dong, diusir lah aku di situ, dicerain gelandangan toh gitu, diusir. Ya udah. Jadi sampai saat itu tidak tahu kalau diculik ya? Nggak ngerti. Taunya ikut bapak aja, tunggu bapak datang lagi ambil. Nah tahu gitu, ya sudah akhirnya kayak semacam ya mungkin Tuhan di situ turut bekerja. Mulailah di situ melangkahkan kaki. Ketika diusir kan, waktu itu kan pergi, udah. Oh dari tukang warung. Melangkahkan kaki, ikut kata hati aja nih, kaki harus melangkah kemana. Singkat cerita, jalan kaki dari Cililitan ke Bogor. Lumayan. Itu tidur di jalan, wah pokoknya itu sepatu yang merek luar biasa, merek Warrior lah saya bilang gitu ya, kuat banget loh, sampai tipis. Tapi nggak tahu sekarang udah nggak ada kali, itu zaman dulu sampai. Nah sampai di jalan itu ya boleh dikatakan kalau makan apa, saya ke warung ya, ada warung Tegal tak masuk, diusir. Wow, umal apa semua bau, udah siapa tuh gelandangan. Ya tahulah orang Jakarta kan, ya udahlah jalan kaki lagi. Akhirnya ada yang minta minum, ya dikasih minum juga, ada yang kasih minum teh, ya kita minum. Udah sampai dengan kebesokan harinya menjelang sore itu nggak tahu bagaimana, pokoknya ada di satu ruko di situ di pinggir jalan pingsan, udah nggak sadarkan diri. Itu ceritanya seperti itu, nggak sadarkan diri, terbangun pukul 8:30 malam karena kok badannya menggigil gitu loh. Terus sepatu udah di luar kok, kayaknya kalau sepatu kena hujan itu kayak kulitnya tuh kayak kebuka gitu kan. Nah akhirnya waktu itu terbangun jam 9 kalau nggak salah, terbangun lihat kok ada di suatu rumah gitu loh. Ini bukan mimpi. Ini kenyataan gitu. Ada satu rumah di mana? Tak lihat loh, kok ada kakakku gitu loh. Jadi rupanya Tuhan membimbing waktu mulai dari start jalan, ya sampai ketemu besoknya di rumah kakak. Dituntun kakak nomor 3, ya? Iya. Kakak nomor 3. Percaya tidak percaya, zaman dulu belum ada telepon, belum ada handphone, belum ada telegram, masih ada dulu. Mungkin apa taunya informasinya, wah si Benny ini hilang katanya. Loh, keluarga yang di Bandung panik sudah nyari-nyari kemana-mana. Udah masukin koran juga. Nah artinya udah tanya, oh lo ini ada di sini kok katanya. Loh kok bisa, katanya aneh kan. Lagi suatu mujizat. Tuhan tuh kan tidak melihat siapa ini siapa, tapi Tuhan tuh kan memberikan hal yang baik. Setelah itu salah satu contoh bahwa ya kita harus percaya gitu loh. Terus percaya aja. Dan lakukanlah sesuai dengan kata hati, kata hati yang positif ya. Udah kita ngikutin aja. Toh Tuhan memberikan jalan, gitu. Walaupun dengan ya saya nggak tahu caranya gimana, tapi yang jelas itu tuntunan Tuhan. Kalau menurut aku ya, tuntunan Tuhan yang memberikan kayak kamu ini harus lewat sini. Nyampe juga gitu. Padahal nggak ngerti loh. Ya. Itu memori itu tidak akan hilang, gitu. Nggak hilang.
selalu ada karena selalu teringat terus. Betul. Dan memang ini benar-benar terjadi, bukan tidak mengurangi, tidak menambahkan, ya memang benar-benar terjadi. Nah, waktu ketemu di ruko gitu, kakaknya tuh dikabarin atau datang Nggak ngeliat? ngerti. Oh, nggak Pokoknya diceritain tiba-tiba aku udah ada di tempat tidur. Oh, Loh, kok aku ada di sini gitu loh. Nggak tahu kalau misalnya kakak tuh ada di Bogor tuh nggak ngerti. Ya makanya itu kan Tuhan tuh kan membimbing, betul. yang artinya apa ya, kita sudah jatuh nggak mungkin toh tergeletak. Ya, dia mengarahkan untuk ketemu. Untuk Ayo bangun, Iya. ayo kamu harus jalan ke sana, ya seperti itulah contoh kan dalam cerita-cerita firman Tuhan juga ada di Alkitab. Jadi itulah yang tidak bisa hilang gitu, selalu ada untuk cerita bahwa Tuhan itu luar biasa. Nah, dari pengalaman itu Om Ben, hikmat yang Om Ben dapat sampai hari ini tuh apa Om Ben? Kalau teringat. Tuhan selalu menyertai kita kemanapun langkah kita berada, itu aja. Iya, walaupun dengan kondisi begini-begini Tuhan selalu menyertai. Ada godaan ini Tuhan selalu menyertai, ada omongan begini Tuhan selalu menyertai. Yo, sabar. Kalau itu jalan, nikmati aja. Gitu. Jadi kasus itu memotivasi Om Ben. Oh iya, apapun yang tak lakuin kerja. Selalu kerja ya dilakukan dengan hal yang benar. Ada orang berpikir negatif, silahkan. Itu hak mereka kok. Hak dia, mau mikir apa silahkan. Yang penting hati kita sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, ya kita sabar, lakukan. Udah sesuai dengan firman Tuhan aja kita lakukan.